Salam sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Dan Tuhan senantiasa memberikan penghiburan, kekuatan, dan juga pertolongan demi pertolongan bagi kita semuanya. Bahkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa diberikan bagi kita semuanya. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita perlu memahami bahwa Tuhan kita itu sungguh sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita sangat mengasihinya dan kita mengagungkan, meninggikan namanya. Oleh karena perbuatan-perbuatan Tuhan itu sungguh sangat ajaib. Saya akan bacakan dari Mazmur 72 ayat 18. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Mazmur 72 ini di ayat 1 dikatakan dari Salomo. Tetapi di dalam ayat 20 dikatakan sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Jadi dengan kata lain, Mazmur 72 ini adalah doa-doa daripada Raja Daud yang dicatat, yang dituliskan kembali oleh Raja Salomo untuk kita semuanya. Di sini kita bisa melihat doa-doa dari Raja Daud ini sungguh sangat luar biasa. Raja Daud berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Kita akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Yang pertama adalah melepaskan. Dikatakan di dalam ayat 12, Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Jadi yang Tuhan lepaskan adalah orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas yang berteriak minta tolong, dan juga orang yang tidak punya penolong. Ini yang akan dilepaskan oleh Tuhan dari setiap pergumulan-pergumulan mereka. Jadi tidak semua orang miskin akan dilepaskan Tuhan, tetapi yang dilepaskan Tuhan adalah orang miskin yang berteriak minta tolong. Tidak semua orang yang tertindas akan dilepaskan Tuhan, tetapi orang yang tertindas yang akan dilepaskan Tuhan adalah orang yang berteriak minta tolong. Tidak semua orang yang tidak punya penolong akan dilepaskan Tuhan, tetapi yang dilepaskan Tuhan adalah orang yang berteriak minta tolong kepada Tuhan. Itulah yang akan dilepaskan Tuhan. Jadi dengan kata lain, Tuhan melihat respon kita. Tuhan melihat respon daripada orang-orang yang saat ini dalam pergumulan. Siapa yang mencari Tuhan, siapa yang datang kepada Tuhan, siapa yang berseru kepada Tuhan, siapa yang minta tolong kepada Tuhan. Ini yang Tuhan lihat. Tuhan melihat orang yang sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan dan meminta pertolongan daripada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Yang kedua, menebus. Tuhan akan menebus mereka, menebus orang-orang miskin, menebus orang-orang yang tertindas, menebus orang-orang yang tidak punya penolong. Tuhan akan menebus mereka. Bukan hanya sekedar melepaskan, tetapi Tuhan menebus. Penebusan ini dilakukan oleh Tuhan dengan kekuatannya sendiri, bahkan dilakukannya seorang diri. Dan kita tahu bersama penebusan yang kita alami di dalam perjanjian baru adalah dengan korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Darahnya menebus kita dari segala kutuk dan hukuman, bahkan dari segala dosa-dosa kita. Darah Yesus yang mati di atas kayu salib, itulah yang menebus kita sehingga kita saat ini beroleh hak untuk masuk dalam kerajaan surga, dan kita dibebaskan dari segala kutuk dosa dan dari segala hal-hal yang buruk dan jahat. Yang ketiga, Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa mereka. Yang ketiga, Tuhan menyayangi orang miskin, orang lemah, orang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong.
Yang ketiga, ini sangat penting kita pahami bersama bahkan sampai hari ini bahwa Tuhan itu sangat menyayangi kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah sedikit pun. Dia senantiasa mengasihi kita semuanya. Dia senantiasa menyayangi kita. Meskipun kadangkala kasih kita berkurang terhadap Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dia sayang kepada kita semuanya. Dia sungguh sangat mengasihi kita semuanya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, percayalah di masa-masa sulit ini, dalam keadaan yang kita bergumul saat ini untuk keluar dari segala persoalan-persoalan atau masalah-masalah kehidupan kita, percayalah masih ada Tuhan yang begitu mengasihi kita semuanya. Masih ada Tuhan yang senantiasa akan menolong kita dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Masih ada Tuhan yang akan melepaskan kita dari segala kesesakan, dari segala pergumulan, dari segala persoalan dan masalah kehidupan yang saat ini kita alami. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah percayalah kepada Tuhan, berseru dan berteriaklah kepada Tuhan, andalkan Tuhan untuk menolong, menyelesaikan segala persoalan kita dan untuk memberkati kita. Datanglah padanya dalam doa-doa kita, berteriaklah kepadanya dan mintalah pertolongan kepadanya, maka Tuhan akan menolong dan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu buat renungan hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dengan caramu sendiri dan dengan kekuatanmu sendiri. Kami yakin dan percaya, kami yang saat ini bergumul dengan segala pergumulan kami, bahkan menghadapi masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, kesulitan demi kesulitan, dan kami yang saat ini mungkin berada dalam hal-hal yang kurang baik, kami datang kepadamu Tuhan, berseru kepadamu meminta pertolongan supaya Engkau menolong kami Tuhan, memberikan jalan keluar dan memberikan berkat-Mu, memberikan kesembuhan dan memberikan yang terbaik bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan pasti tolong kami dan Tuhan pasti berikan jalan keluar yang terbaik dari setiap persoalan dan pergumulan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.